Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah. Innal jannata uiddat lil muttaqin. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwatu iman rahimahumullah, baru saja kita menyaksikan dua peristiwa besar yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah syariah yang rutin dilaksanakan di ujung tahun Hijriah. Apakah itu? Yaitu pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Dua pelaksanaan ibadah ini sangat fenomenal karena tidak semua muslim diwajibkan untuk melaksanakannya. Dilaksanakan wajib bagi liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu saja melaksanakannya. Tahukah hadirin rahimakumullah bahwa kedua ibadah syariah itu adalah merupakan refleksi atau replika dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wazkur fil kitab Ibrahim. Wahai Muhammad, ceritakanlah olehmu tentang kehidupan Ibrahim di dalam Al-Quran. Kenapa cerita Ibrahim ini harus diceritakan kepada umat Nabi Muhammad, yang mana itu menjadi kewajiban kita untuk menceritakannya kepada saudara-saudara kita, kepada anak cucu kita? Karena kata Allah, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kata Allah, sungguh ada suri toladan yang baik dalam pribadi kehidupan Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Nabi Ibrahim jaraknya jauh dari kehidupan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa generasi menghalanginya, tetapi oleh Allah Nabi Ibrahim diabadikan menjadi buah tutur bagi umat Nabi Muhammad sampai saat ini. Kalau Allah menyampaikan bahwa di dalam Rasulullah Ibrahim itu ada uswatun hasanah, marilah kita belajar kepada beliau. Belajar apa? Belajar untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Marilah kita belajar takwa kepada Nabi Ibrahim. Catatan Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim itu, yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus. Nabi Ibrahim dikategorikan sebagai Khalilullah, sebagai orang yang menjadi kekasih Allah
bapaknya para anbiya. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim ke sini, banyak sekali umatnya yang mendistorsi ajarannya, yang merubah ajarannya, bahkan yang mengolok-olok nabinya, bahkan ada juga orang yang membunuh nabinya sendiri. Nah, kata Allah dalam sebuah ayat disampaikan bahwa ada orang Yahudi dan orang Nasrani berdebat bahwa Ibrahim adalah seorang Yahudi. Kata orang Nasrani, Ibrahim adalah seorang Nasrani. Maka Allah bantah, maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasranian. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, wala Nasranian, dan bukan pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, musliman, dia seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang yang lurus akidahnya dengan menganut Islam, kata Allah, musliman sebagai seorang muslim, dengan ideologi la ilaha illallah. Itulah seorang Ibrahim. Catatan ini harus menjadi tauladan bagi kita. Betapa Nabi Ibrahim hidup di tengah-tengah kehidupan keluarganya, yang dalam sejarah dikatakan keluarganya itu adalah Azar. Azar itu adalah seorang pengusaha di zaman Raja Namrud. Dia merupakan pengusaha di bidang konstruksi patung, yang mana patungnya itu menjadi Tuhan dan menjadi penyuplai bagi negaranya. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh untuk berdagang tentang patung itu. Anehnya Nabi Ibrahim ketika mendagangkan patung buatan ayahnya itu, bukannya meyakinkan pembelinya untuk membeli dengan keyakinan sebagai Tuhan, tapi Nabi Ibrahim menyampaikan dengan kata-kata, ini adalah benda yang tidak bisa mendengar, ini adalah benda yang tidak bisa melihat, ini adalah benda yang tidak bisa memberi manfaat, silahkan beli, silahkan beli. Ini diakibatkan karena ideologi Nabi Ibrahim adalah ideologi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak ayahnya Azar untuk tidak menyembah patung, untuk berhenti membuat patung, untuk berhenti menjualnya dan kembali kepada jalan yang lurus. Tapi kata ayahnya apa yang dikatakan? Arogibun an alihati ya Ibrahim, wahai Ibrahim, betapa bencinya engkau kepada Tuhan-Tuhan yang aku buat. Kalau engkau wa illam tantahi la arjumanna, apabila engkau tidak berhenti mengajakku bertauhid, apabila engkau tidak berhenti melecehkan patung-patungku, la arjumannaka, maka aku akan rajam engkau dan aku akan usir engkau. Tetapi Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif. Dia mempertahankan keyakinannya. Dia berkata, salamun alaika, selamat ayahku, sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan memintakan ampun kepada Allah tentang dosa-dosamu. Itulah jawaban Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama adalah Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim adalah seorang awwahun halim, orang yang lembut hati dan orang yang penyantun. Ketika oleh bapaknya dikatakan, betapa bencinya engkau kepada Tuhan-Tuhanku, berhenti engkau melecehkan Tuhanku, berhenti engkau untuk mengajakku kepada ketauhidan. Lalu Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibrahim kepada pengusiran ayahnya tersebut, tadi disampaikan salamun alaik. Ucapan Nabi Ibrahim adalah ucapan keselamatan. Bahkan Nabi Ibrahim berjanji, sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku. Kemudian pelajaran yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah siddiqon nabiyya, orang yang selalu membenarkan kepada apa yang Allah sampaikan. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mencari-cari Tuhan, Allah sampaikan bahwa tidak boleh sujud kepada matahari, tidak boleh sujud kepada bulan, tidak boleh sujud kepada bintang, tapi sujudlah kamu kepada yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bintang. Nabi Ibrahim membenarkan kalimat itu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim arafil manam,
melihat dalam mimpinya adbahuka untuk menyembelih anaknya sebagai ujian dari Allah. Siddiqan nabiyya, Nabi Ibrahim pun segera membenarkannya tanpa ada penolakan dalam dirinya. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim adalah orang yang paling tawakal. Bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim ketika menginginkan seorang anak, padahal usianya sudah lanjut. Nabi Ibrahim tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah meminta seorang anak. Lalu oleh Allah dikabulkan anaknya. Lahirlah seorang bayi yang namanya Ismail. Tetapi ketika pertumbuhannya sedang dicintai-cintainya oleh Nabi Ibrahim, sedang lucu-lucunya, maka kata Allah, pisahkanlah sebagian keluargamu ke tempat yang ditentukan oleh Allah. Maka Nabi Ismail dengan istrinya Siti Hajar dipisahkan oleh Nabi Ibrahim, ditempatkan di tempat yang disebutkan Ghairi di Zar'in, di tempat yang sangat gersang, tidak ada sumber kehidupan. Tetapi karena itu adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim tawakal dengan mengatakan, Rabbana, wahai Tuhanku, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah meninggalkan dari sebagian keturunanku, biwadin ghairi dzar'in, di sebuah tempat, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanaman, inda baitikal muharram, di dekat Baitul Muharram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhanku, semoga mereka bisa mendirikan salat. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, faj'al afidatam minan nas, jadikanlah ya Allah setiap orang yang menghampirinya tahwi ilaihim, untuk cenderung menyayangi kepada keluarganya. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memisahkan Siti Sarah dengan Siti Hajar dengan Nabi Ismail, lalu disimpan di yang sekarang namanya Mekah. Dalam Al-Quran disebutkan wadin bi ghairi dzar'in, adalah lembah yang tidak ada kehidupan di situ. Kemudian Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah dan berdoa. Hasil doanya adalah sekarang kota Mekah menjadi kota yang paling ramai, kota yang paling maju, kota yang tidak pernah mati selama 24 jam. Itulah ketawakalan Nabi Ibrahim. Yang terakhir, ajaran takwa dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim orang yang paling taat. Kecintaannya kepada harta dan anak tidak menyebabkan dia menjadi salah konsep dalam menghadapinya. Dia tidak menjadikan kecintaannya sebagai sesuatu yang menjadi milik atau sesuatu yang menjadi yang dikuasai. Maka ketika Allah memerintahkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Pada saat ketika Nabi Ibrahim melihat anaknya sedang lucu-lucunya, lalu Allah memerintahkan untuk menyembelihnya sebagai pengorbanan, sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengajak anaknya dan meminta izin kepada anaknya, Pangdur madza taro, mana pendapatmu wahai anakku? Qala, kata Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mendapatkan perintah-perintah dari Allah, dia lebih taat kepada perintah Allah ketimbang kepada hawa nafsunya itu sendiri. Itulah ajaran takwa yang kita bisa ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah lurus tauhidnya, yang kedua lembut hatinya, yang ketiga dia membenarkan kepada kalimat-kalimat Allah, yang keempat adalah tawakal, dan yang kelima adalah taat kepada perintah Allah. Barakallahu li wa lakum.